Halo semuanya. Kami kelompok 6 dasar-dasar kependidikan. Saya moderator atas nama Inosisi Spridi Tortel dan teman diskusi saya. Saya Ipolitawati. Dan saya Juan Sumani. Inilah video dasar-dasar kependidikan kami. Selamat menyaksikan. Untuk tidak membuang waktu, nanti kita masuk pada pertanyaan nomor 1 yang akan dijelaskan oleh Juan Sumani. Jadi teman-teman, pertanyaan nomor 1 adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan definisi apa dan bagaimana cara undang-undang tersebut menekankan artian pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi gini teman-teman, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan tentang pendidikan merupakan usaha secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang bukan hanya tentang mentransfer ilmu, tetapi juga untuk mengembangkan potensi diri dan membentuk karakteristik yang baik. Dan undang-undang ini menekankan hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, HAM, yakni seluruh masyarakat Indonesia berhak dan harus mendapatkan pendidikan. Yang kedua, untuk tujuan nasional, untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, terampil, dan juga berbudaya, serta untuk mengontrol pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan fasilitas dan juga sumber daya pendidikan. Jadi itu teman-teman. Wow, sangat menarik dan inspiratif ya. Kita masuk pada pertanyaan nomor 2 yang akan dibahas oleh Ipolitawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam arti luas berarti pendidikan adalah hidup, yakni segala pengalaman belajar yang berlangsung di lingkungan dan sepanjang hidup kita, dan cara pendidikan sepanjang hayat adalah dari masa kanak-kanak yang dibangun dan dibentuk karakteristiknya dan diperkenalkan kepada segala hal di dunia oleh keluarga, sekolah yang membantu menyempurnakan dengan memberikan ilmu. Kemudian masa dewasa yakni pengembangan keterampilan kerja yang kehidupan pribadi dan pemenuhan aspirasi dengan masa lanjut, yakni pembelajaran menjaga kesehatan mental, fisik, dan tetap relevan. Itu saja jawaban yang saya berikan. Oke, baik, kita masuk pada pertanyaan nomor 3 yang akan dibahas oleh saya sendiri sebagai moderator. Pendidikan dalam arti sempit adalah sekolah. Sekolah itu pengajaran yang dilaksanakan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sedangkan pendidikan dalam arti luas adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang dilaksanakan dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Teman-teman juga harus tahu ada 3 kriteria, yakni 1 terstruktur dan sistematis, yang kedua formalitas, dan yang ketiga atau yang terakhir penilaian dan evaluasi. Baik, itu saja jawaban dari saya. Wow, pendidikan semenarik itu ya, sangat inspiratif. Iya. Kita masuk pada pertanyaan nomor 4 yang akan dijelaskan oleh Saudara Ipolitawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Tujuan pendidikan Jepang ke Indonesia untuk kepentingan pribadi mereka, yakni membuat masyarakat tunduk kepada mereka dan untuk menghapus pengaruh Barat di Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan perang, serta Jepang menggunakan pendidikan untuk menanamkan nilai kolektivisme sesuai kebijakan militer mereka. Dan pendidikan juga digunakan melatih orang secara fisik dan mental sebagai propaganda militer. Itu saja jawaban yang saya berikan. Oke, baik, kita masuk pada pertanyaan nomor 5 atau yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Saudara Juan Sumani. Oke teman-teman,
Jadi pertanyaan nomor 3 adalah bagaimana proses pendidikan pada tahun 1945 sampai 1969. Ini sangat menarik teman-teman. Pada awal kemerdekaan setelah proklamasi dilaksanakan, pendidikan pada saat itu masih dipengaruhi oleh para penjajah Belanda, masih terpengaruh dengan kolonisme. Tetapi seiring berjalannya waktu, pendidikan mulai dikembangkan dan pada saat itu terjadinya pendidikan yang terfragmentasi, itu di mana banyak kurikulum dan juga metode-metode pembelajaran yang digunakan secara berbeda-beda dan banyak sekali sekolah yang diciptakan. Ada sekolah yang masih berbahasa Belanda, ada sekolah yang sekolah agama, ada juga sekolah dari organisasi masyarakat. Jadi organisasi masyarakat itu juga menciptakan sekolah. Salah satu contohnya Muhammadiyah. Muhammadiyah dia membentuk organisasi masyarakat yang menciptakan sebuah sekolah. Itu teman-teman. Tapi pada tahun 1947 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 di mana tentang pendidikan dasar yang menekankan semua anak-anak wajib mengikuti pendidikan dasar agar dapat mendapatkan dasar pendidikan untuk membantu mentransfer ilmu dan juga menambah wawasan serta membantu dalam pengembangan potensi diri mereka. Tetapi banyak sekali tantangan yang dihadapi pada fase ini dari tahun 1945 sampai 1969, seperti konflik politik yang sangat panjang, kekurangan ekonomi atau ekonomi yang tidak stabil, kemudian infrastruktur yang tidak memadai, kekurangan modal. Itu semua membuat pendidikan pada saat itu mengalami struggle atau tantangan yang besar. Jadi mereka masih kebingungan, masih mengalami kesulitan ya. Tetapi pada tahun 1966 pemerintah mulai melakukan masa reformasi pendidikan agar menciptakan pendidikan yang lebih tersistematis, lebih terstruktur. Hingga saat ini dampaknya terasa seperti kita. Hingga akhirnya apa? Kurikulum sekarang di Indonesia sudah semakin jelas. Dan fase ini dari tahun 1945 sampai 1969 menciptakan atau menjadi fondasi yang sangat kuat bagi pendidikan di masa sekarang. Karena kita sudah semakin terstruktur ya. Kita sendiri teman-teman merasakan atau tidak? Dirasakan. Ya, jadi akhirnya pendidikan Indonesia menciptakan banyak sekali pelajar yang berkualitas dan juga cerdas. Nah, jadi itu jawabannya. Wow, menarik dan inspiratif ya. Tidak terasa teman-teman, topik kita pada hari ini telah selesai. Teman-teman, tidak terasa topik pembahasan kita telah selesai. Teman-teman ingat apa? Ingat giat belajar karena kamu punya potensi yang luar biasa. Bye-bye.